Hey, pernah nggak sih kamu ngerasa kasihan sama seseorang, terus akhirnya malah ngelakuin sesuatu yang sebenarnya nggak kamu mau? Misalnya, kamu nolong teman yang selalu minta duit, tapi ujung-ujungnya dia nggak pernah berubah. Nah, hari ini kita bakal ngobrol santai soal sesuatu yang sering kita alami, tapi jarang kita sadari bahayanya. Rasa kasihan atau istilah kerennya ibas syndrome. Kita semua pasti pernah ngerasain iba. Itu normal kok. Wajar banget sebagai manusia. Misalnya, lihat anak kecil jualan tisu di lampu merah atau teman curhat soal hidupnya yang berat banget. Tapi tahu nggak, kalau rasa kasihan ini bisa jadi bumerang kalau salah tempat. Iba yang nggak sehat itu ibarat ngasih makanan ke orang yang sebenarnya cuma malas masak sendiri. Kamu nggak bikin dia kenyang, cuma bikin dia tergantung sama kamu. Oke, sebelum kita lanjut, gue nggak bilang rasa kasihan itu buruk ya. Tapi kalau rasa kasihan ini bikin kamu ngorbanin diri sendiri, bahkan sampai ngerugiin orang yang kamu bantu, itu yang bahaya. Nih kenalin, ini Budi. Dia orangnya baik banget. Saking baiknya, dia nggak pernah bisa bilang enggak ke temannya. Andi temannya. Awalnya Budi ngerasa kasihan sama Andi yang katanya lagi terpuruk. Tapi lihat deh apa yang terjadi. Ketika kamu terus-menerus nolong orang ya, hanya karena kasihan, kamu sebenarnya nggak ngasih mereka solusi. Kamu malah bikin mereka nyaman di masalahnya. Dan yang paling parah, kamu lupa jaga diri sendiri. Oke, sekarang gue mau kasih tahu tanda-tanda kalau rasa kasihan kamu udah mulai salah tempat. Yang pertama, kamu terus merasa lelah dan kewalahan. Kalau nolongin orang bikin kamu capek terus-menerus, mungkin ada yang salah. Yang kedua, orang itu nggak berubah, malah bikin bergantung. Kalau setiap kali kamu nolong, dia cuma balik lagi dengan masalah yang sama, itu tanda jelas banget. Yang ketiga, kamu nolong karena merasa bersalah, bukan karena mau. Ini nih yang sering kejadian. Kamu ngerasa gue harus nolong dia, padahal kamu sendiri nggak siap. Ingat, rasa kasihan itu harus ada batasnya. Kita bantu orang bukan buat bikin diri kita jadi pahlawan, tapi supaya mereka bisa bangkit sendiri. Terus, gimana dong? Haruskah kita jadi orang yang cuek? Enggak juga. Ini dia tips buat kamu. Yang pertama, evaluasi sebelum bertindak. Tanyain ke diri sendiri. Kalau gue nolong dia, apa nih bakal bikin dia mandiri atau malah bikin bergantung? Yang kedua, bantu seperlu tuh. Bukan semua hal. Kamu bukan malaikat. Bantu sesuai kapasitas kamu. Yang ketiga, berani bilang enggak. Kadang bilang enggak itu lebih membantu daripada terus bilang iya. Ajak dia cari solusi jangka panjang. Daripada cuma ngasih ikan, kenapa enggak ajarin dia mancing? Jadi mulai sekarang jangan sampai rasa kasihan kamu malah bikin masalah makin besar. Yuk jadi orang yang nggak cuma baik tapi juga bijak. Ingat, membantu itu bukan tentang ngelakuin segalanya buat orang lain, tapi ngajarin mereka buat berdiri sendiri. Sampai ketemu di obrolan berikutnya.